Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisaifil mujahadah bil hikmah wal kalam. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ittaqalla liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya musalla abdan syakura yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah milik Allah. Allah lah yang berhak dipuji, Allah yang maha terpuji, yang selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga dan tidak dapat dihitung, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai daya ilmu yang barokah, juga nikmat dapat istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 17 di bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 November 2022. Kita dapat kembali bersilaturahim, dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang kita cintai ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat memakmurkan mushola, memakmurkan majlis ilmu, juga sekaligus kita niat mengagungkan, mensiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di majlis ilmu yang mulia ini senantiasa oleh Allah selalu diberikan kemuliaan-kemuliaan baik dunia dan akhirat, dibukakan pintu-pintu kebarokahan, pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat Allah, sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang maslahat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan kita doakan semoga dengan barokah sababiah kita duduk di majlis ilmu ini,
anak-anak kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu atau menuntut ilmu, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya yang bersifat formal ataupun yang bersifat non formal ataupun yang bersifat informal. Semoga mereka seluruhnya oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ibutan kita, panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan mentaati segala perintah beliau, dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang nantinya oleh Allah semuanya mereka akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yang saat ini masih sedang berada di alam barzakh, masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Semoga mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam maghfirahnya Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauli unsur wa sururan katajajat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
واستضيئوا بجمالي فقبل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحشره العد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن سفيعا يا حبيبي يوم حسر وجدما طلع البدر علينا
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Al-Fakir mohon izin untuk pertemuan taklim kita malam ini ingin menyampaikan mengenai fadilah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan ikramul ulama, memuliakan ulama. Sebagaimana kita ketahui bahwa ulama itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, lalu kemudian Allah menganugerahkan, mengaruniakan kepada mereka ilmunya Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia. Jadi para ulama itu mengemban amanah Allah. Tugasnya menyampaikan ajaran agama Allah di muka bumi. Dan juga para ulama itu kedudukannya sebagai pewaris para nabi dan para rasul, yakni orang-orang yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah para nabi dan para rasul, mengajak kepada umat manusia untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyyan wa man akrama muta'alliman faqad akrama sab'ina syahidan wa man ahabbal alima la tuktabu alaihi khati'atuhu ayyama hayatih. Dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man barang siapa atau siapa saja atau siapapun akroma yang memuliakan aliman kepada orang alim. Kalau satu orang disebut alim, orang alim. Kalau dua orang alimani, dua orang alim. Kalau orang alimnya lebih dari dua, misal 3 dan seterusnya sampai tidak terhitung, maka disebut ulama. Jadi intinya, man barang siapa akroma yang memuliakan aliman kepada ulama, faqad maka sungguh, ini kodnya kod harfiah. Kemudian di depan kod harfiah terdapat kalimat akroma, yaitu fi'il madhi. Menurut keterangan dari para ulama ahli ilmu nahwu, bahwa ketika qad harfiah masuk pada fi'il madhi, maka itu mengandung makna litahqiq. Litahqiq artinya untuk menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi benar-benar faqad akrama, maka sungguh ia telah memuliakan sab'ina akan 70 apa nih nabiyan nabinya. Maksudnya yang dimaksud man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyan, maksudnya adalah barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh berarti ia telah memuliakan
70 para nabi. Jadi kalau kita memuliakan ulama, itu hakikatnya sebenarnya sesungguhnya kita telah memuliakan 70 para nabi dari satu orang ulama yang kita muliakan. Kalau umpama ulama yang kita muliakan lebih dari satu, misal 2 orang, ya tinggal dikali 2 kali 70, berarti samalah artinya kita telah memuliakan 140 orang para nabi. Kalau 3 orang ulama yang kita muliakan, ya tinggal dikali saja, berarti 210 para nabi. Dan jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Cuma yang wajib diketahui hanya 25 orang nabi, dari mulai Nabi Adam hingga nabi yang terakhir, yaitu nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa alangkah besarnya fadilah, keutamaan, keuntungan daripada kita memuliakan ulama. Memuliakan seorang ulama samalah artinya kita telah memuliakan 70 orang para nabi. Kemudian selanjutnya beliau bersabda, waman, dan barang siapa akroma yang memuliakan muta'alliman kepada muta'allim. Muta'allim itu orang yang belajar ilmu. Kalau orang yang mengajarkan ilmu namanya mu'allim. Kalau orang yang belajar ilmu kepada mu'allim namanya muta'allim. Barang siapa yang memuliakan kepada muta'allim, kepada orang yang belajar ilmu, misal memuliakan seorang santri yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, faqad akrama, maka sungguh ia telah memuliakan sab'ina syahidan, 70 orang yang mati syahid. Itu keuntungan, itu fadilah apabila kita memuliakan muta'alim, memuliakan orang yang sedang belajar ilmu agama. Maka fadilahnya, keutamaannya sama dengan kita memuliakan 70 orang yang mati syahid. Di mana orang-orang yang mati syahid ini wajabat lahumul jannah. Orang-orang yang mati syahid itu wajib masuk surganya. Wajib masuk surganya. Jadi mereka diwajibkan oleh Allah menjadi ahli surga. Jadi bukannya mereka yang ingin masuk surga, tapi justru Allah yang ingin memasukkan mereka ke dalam surganya. Itulah keuntungan orang yang mati syahid, yaitu orang-orang yang mati di medan perang dalam rangka membela agama Allah semata-mata niat karena Allah. Seperti Sayyidina Hamzah yang mati pada waktu perang apa tuh? Badar atau Uhud? Hah? Badar, Uhud, Badar, Hah? Uhud, Badar, Uhud, Uhud, Badar. Yang benar ini yang mana ini? Mana ini? Nah, makanya kita perlu baca sejarah Islam. Sayyidina Hamzah yang gugur di medan perang Uhud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Hamzah mati terbunuh di medan perang Uhud oleh siapa coba? Siapa? Si itu. Yang pakai tombak itu, Hawasi. Atas perintah dari seorang wanita kafir bernama Hindun. Karena Hindun ini suaminya mati oleh Sayyidina Hamzah, jadi dia balas dendam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waman, dan barang siapa ahabba yang benar-benar cinta al-alimah kepada orang alim, kepada orang yang berilmu. Dalam tanda kutip yang dimaksud orang alim di sini adalah orang yang berilmu agama, bukan ilmu-ilmu selain agama.
Walaupun orang yang berilmu selain ilmu agama juga perlu dihormat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini dengan kalimat alim maksudnya orang yang oleh Allah diberi pengetahuan ilmu agama. Waman ahabbal alima, dan barang siapa yang benar-benar cinta kepada orang alim, yang benar-benar cinta kepada ulama, tentunya ulamanya ulama yang alladzi amila bi ilmihi, ulama yang mengamalkan ilmunya. Tentunya ulamanya adalah ulama yang alladzi khasya rabbahu, ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Bukan ulama penjilat, bukan ulama yang berpihak kepada kejoliman, bukan ulama yang membenarkan perbuatan jolim yang dilakukan oleh para penguasa yang jolim, bukan ulama yang bekerja sama dengan orang-orang yang jolim, bukan ulama yang membenarkan kebohongan-kebohongan para penguasa yang jolim. Tentu ulamanya ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ulama yang bertakwa kepada Allah, yang mengamalkan ilmunya untuk membela agama Allah, bukan ulama yang justru malah merusak agama Allah. Karena di akhir zaman kita tahu ulama secara global terbagi dua golongan besar. Ada ulama umana'ur rusul, ada ulama khonur rusul. Ada ulama-ulama yang tetap komitmen konsisten memegang amanah para rasul. Ada ulama-ulama yang justru berkhianat kepada para rasul karena mereka cinta dunia sampai berani mengorbankan agama untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, untuk mendapatkan harta. Naudzubillah min. Ulama yang seperti ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ulama di sini ulama yang takut kepada Allah. Ulama yang bertakwa kepada Allah. Ulama yang tetap komitmen konsisten memegang amanah para rasul. Memegang kepercayaan para rasul, ulama yang benar-benar melanjutkan perjuangan dakwah para rasul. Nah, kalau kita mencintai ulama yang seperti ini, atau di dalam hati kita ada kecintaan kepada ulama yang seperti ini, kata Nabi, la tuktabu, maka tidaklah akan dicatat alaihi atasnya opo khoti'atu ayyama hayatihi, segala kesalahannya selama hidupnya di alam dunia itu tidak akan dicatat. Artinya akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Itu barokah kalau di hati kita ada cinta, ada kecintaan kepada ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ulama yang soleh, yang disebut ulama salafus solih al-mutaqaddimin, ulama yang soleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan hadis ini, maka seyogianya lah, sepatutnya lah, agar hendaknya lah kita untuk tetap komitmen konsisten menghormat, menghargai, memuliakan para ulama, agar supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jangan sekali-kali di dalam hati kita menyimpan kebencian kepada ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Jangan sekali-kali di dalam hati kita menyimpan kebencian kepada ulama yang warok, ulama yang juhud, ulama yang tidak cinta dunia, tidak cinta jabatan, tidak cinta pangkat, tidak cinta harta yang berlimpah. Jangan sekali-kali di dalam hati kita menyimpan kebencian, menyimpan rasa tidak suka kepada ulama yang warasatul anbiya, kepada ulama yang tetap memegang kepercayaan para rasul. Karena disadari ataupun tidak disadari, diakui dan ataupun tidak diakui, manakala
di hati kita menyimpan kebencian kepada ulama yang seperti itu, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang mengajarkan ilmunya, ulama yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, manakala di hati kita ada kebencian kepada mereka, maka secara tidak langsung diakui ataupun tidak diakui, disadari dan ataupun tidak disadari, sebenarnya kita telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, man akroma aliman fakot akromani li annahu habibi, wa man akromani fakot akromallaha li anni habibu, wa man akromallaha pamakwahul jannah. Ini Rasulullah yang bersabda dalam hadisnya. Kata beliau, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Jadi kalau kita memuliakan ulama, samalah artinya kita memuliakan Rasulullah. Dan barang siapa yang telah memuliakan aku, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Li'annahu habibi, karena ulama itu adalah kekasihku, kata beliau. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis ini bahwa ulama itu kekasihku. Berarti kalau kita mencintai ulama, samalah arti kita mencintai Rasulullah. Dan sebaliknya, apabila kita membenci ulama atau di hati kita menyimpan kebencian kepada ulama yang benar-benar ulama takut kepada Allah, maka itu artinya kita sama dengan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata beliau, li annahu habibi, ulama itu adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Li'anni habibu, karena aku sesungguhnya adalah kekasih Allah. Waman akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, pamak wahul jannah, maka tempat kembalinya surga. Balasannya surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin mendapatkan jaminan masuk surga, kalau kita ingin dijadikan ashabul jannah oleh Allah, ingin yang penghuni surga, maka yuk kita cintai ulama, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang bertakwa kepada Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang mengajarkan ilmunya, ulama yang tetap istiqomah membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah. Yuk kita cintai mereka, yuk kita dekati mereka, yuk kita muliakan mereka. Yuk kalau ada waktu kita berkumpul bersama mereka. Kalau ada waktu, yuk kita mencari ilmu kepada mereka, minta doa kepada mereka, minta doa ulama-ulama yang soleh. Karena dengan mencintai mereka, dengan memuliakan mereka, itu artinya kita telah memuliakan Rasulullah. Karena ulama adalah kekasih Rasulullah. Dan dengan memuliakan Rasulullah, itu artinya kita telah memuliakan Allah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan dengan memuliakan Allah, maka tempat kembali kita balasannya adalah surga. Lah kalau kita ingin masuk surga mengandalkan tahajud kita, saya tanya, apakah kita tiap malam sholat tahajud? Enggak. Dalam tempo 1 minggu 7 malam, tahajudnya dapat berapa rakaat? Kita ingin masuk surga mengandalkan tahajud kita, tahajudnya enggak, jarang. Kita ingin masuk surga mengandalkan witir kita, witirnya Ramadan doang, itu pun kebawa sama orang lain. Kita mengharapkan masuk surga mengandalkan sodako kita, sodakonya sedikit. Ngasih sedikit perasaan gede banget. Tapi kalau nyawer sama sinden, ngasih gede perasaan sedikit. Begitulah manusia. Kalau membelanjakan hartanya dari Allah sedikit perasaan gede. Tapi kalau menggunakan hartanya untuk berbuat dosa, walaupun gede di keluarga itu harta, perasaan sedikit. Terus dipuas-puasin, memperturutkan hawa nafsunya. Naudzubillah min. Ya mudah-mudahan dengan cara kita memuliakan ulama, kita mendapatkan kecintaan Rasulullah. Dan dengan mendapatkan kecintaan Rasulullah, kita mendapatkan kecintaan Allah. Dan kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, jaminan Allah
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa ja'ala lakum min ahlil jannah. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan Allah akan menjadikan kamu sebagai ahli surga. Itu berkahnya berangkat dari kita memuliakan ulama. Ulama itu ada sambung menyambungnya, ada mata rantai dengan para nabi. Dulu yang berjuang menyampaikan agama Allah di muka bumi adalah para nabi, para rasul, termasuk nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun beliau habiskan waktunya, beliau habiskan umurnya, beliau korbankan waktunya untuk menyampaikan agama Allah kepada umat manusia. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak caci makian, cemoohan, banyak hinaan. Bahkan beliau katakan sebagai orang gila dan sebagainya dan seterusnya, mendapatkan intimidasi, ancaman-ancaman, dikriminalisasi oleh orang-orang kafir yang jolim, seperti oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, dimusuhi. Tapi terus beliau nggak pernah putus semangat untuk membela agama Allah. Sekarang diwarisi oleh Imam besar Habib Rizik Syihab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian juga diterangkan, barang siapa yang benar-benar cinta kepada ulama, la tuktabu alaihi khoti'atu ayyama hayati. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada ulama dan mampu membuktikan kecintaannya kepada ulama dengan cara mengikuti ulama, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama, mampu membuktikan kecintaannya kepada ulama dengan cara mau berkumpul bersama mereka di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis maulid, maka la tuktabu, tidak akan dicatat alaihi atasnya khoti'atu ayyama hayati, kesalahan-kesalahan selama hidupnya tidak akan dicatat oleh malaikat atid. Artinya apabila ia melakukan kesalahan, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara barokah fadilah keutamaan kita mencintai ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan pula dalam sebuah hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu al-ibada yaumal qiyamati summa yumayyijul ulama'a fayaqulu ya ma'syaral ulama inni lam adha fikum ilmi illa li ilmi bikum falam adha ilmi li mu'adzibakum intaliku faqad ghafartu lahum. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ia telah berkata, Abu Musa al-Asy'ari ini hidup di zaman Rasulullah. Siapapun yang hidup di zaman Rasulullah, walaupun orang tersebut belum mukallaf, belum balik, masih kecil, itu disebut sahabat Rasul. Jadi yang dimaksud sahabat Rasul itu adalah orang-orang yang hidup satu zaman, satu masa, satu kurun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Rasulullah. Tapi kalau mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah dan tidak beriman, malah
menentang Rasulullah, itu bukan sahabat, itu namanya kafir, kaum kufar seperti Abu Jahal hidup satu zaman dengan Rasulullah tapi tidak beriman kepada Rasulullah, malah ingkar menentang Rasulullah, maka Abu Jahal termasuk kaum kufar, kaum yang ingkar kepada Rasulullah yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang tadi artinya adalah bahwa Allah akan membangkitkan hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Setelah ditiup sangkala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka seluruh manusia yang sudah mati pada hari kiamat itu oleh Allah akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Walaupun mereka sekalipun matinya dalam keadaan tenggelam di tengah-tengah lautan, ratusan tahun, ribuan tahun lamanya tulang belulangnya sudah berpencaran, dan sekalipun orang yang matinya terbakar hangus, tetap bagi Allah sangat mudah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Nabi Adam saja asalnya tidak ada. Dengan kekuasaan Allah diadakan, maka lalu adalah Nabi Adam. Apalagi kita yang sudah diadakan, mati kemudian oleh Allah diadakan kembali, sangat mudah bagi Allah. Lihat ketika Allah menjadikan tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan tiba-tiba muncul di atas permukaan bumi. Seperti itu mudah bagi Allah menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati. Hari dibangkitkannya manusia yang telah mati, hari itu dinamakan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Fayaqul, kemudian summa yumayyizul ulama. Kemudian Allah menyisihkan para ulama. Allah mengumpulkan para ulama di padang mahsyar. Fayaqulu, setelah para ulama itu oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar, golongan para ulama semua. Fayaqulu, lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada para ulama. Apa kata Allah? Kata Allah, ya ma'syarul ulama, wahai sekalian para ulama. Kata Allah. Kata Allah, aku tidak mengaruniai kalian dengan ilmuku. Lam adha bikum ilmi. Aku tidak memberikan, tidaklah aku memberikan, tidaklah aku mengaruniakan, tidaklah aku menganugerahkan kepada kalian ilmuku. Jadi para ulama berarti orang-orang yang oleh Allah dikaruniai ilmu, dianugerahi ilmu, diberi ilmu. Jadi lam adha bikum ilmi, tidaklah aku mengaruniakan, tidaklah aku menganugerahkan, tidaklah aku memberikan kepada kalian ilmuku, kata Allah, illa li ilmi bikum, melainkan aku sudah mengenal kalian. Berapa banyak ulama di alam dunia Allah kenal semuanya. Kenal. Karena memang sebelum Allah mengangkat hambanya menjadi ulama, sebelum Allah menganugerahkan, mengaruniakan, memberikan ilmu kepada seorang hambanya untuk menjadi ulama, Allah sudah tahu siapa saja yang menurut ilmunya Allah pantas diberi ilmu gitu. Jadi berarti orang-orang pilihan, nggak sembarangan Allah. Nggak semua orang diberi ilmu agama oleh Allah. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kita punya anak 10. Coba dari 10 anak yang kita miliki, ada berapa orang yang oleh Allah dijadikan ulama? Kadang-kadang nggak ada sama sekali. Yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi tentara, yang satu jadi polisi, pangkatnya jenderal, namanya Sambo. Kajian deh lo.
Jadi bandar narkoba, bandar judi 303. Yang satu jadi artis, akhirnya selingkuh. Mana yang jadi ulama? Nggak semua orang dijadikan ulama oleh Allah. Berarti ulama itu orang-orang memang pilihan Allah, yang menurut ilmunya Allah ini pantas dijadikan ulama. Makanya kalau dia dikasih ilmu, dikasih paham tentang ulama. Makanya ulama itu adalah al-mahir fi ulumiddin, orang-orang yang pandai, paham, mengerti dalam seluk-beluk berbagai macam disiplin ilmu agama. Oleh Allah dikasih paham, baik ilmu tauhidnya, ilmu kalamnya, ilmu usuluddinnya, ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu mustalah hadisnya, ilmu Qur'annya, ilmu tauhidnya, ilmu tafsirnya, ilmu nahwunya, ilmu sorobnya, bayan, bade, mantik, balaghah, dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, makanya ulama ini kalau meninggal penggantinya langka. Kalau presiden modal, pasti banyak penggantinya ngantri. Banyak. Ketua MPR, Paeh. Ketua DPR, Puhan Marani. Misal modal. Kemudian gubernur, Paeh. Bupati, Paeh. Camat, calon mati. Lurah, mati. RW, mati. RT, ya mati. Itu penggantinya banyak. Tapi kalau ulama wafat, ulama meninggal, itu langka penggantinya. Jadi ulama ini makhluk langka. Biasanya barang kalau langka harganya mahal nggak? Mahal. Sekarang rambutan lagi musim nggak rambutan? Coba kita nyari rambutan, kemudian ketemu, mahal nggak harganya? Mahal. Satu ikat bisa 15.000, bisa 10.000. Kok mahal banget, Man? Belum musim masih langka. Ini juga saya nyarinya belusukan ke kampung-kampung. Itu sampai ke California saya nyarinya. Nah, tapi kalau lagi musim banyak, kurang nggak? Ulama ini manusia langka, makanya ulama ini mahal. Kalau kita punya peliharaan burung langka, berarti harus dijaga, dipelihara, dilestarikan. Sama ulama juga harus kita jaga, kita pelihara, kita lindungi, kita bela dari orang-orang zalim yang akan menghabiskan ulama. Itu kewajiban kita sebagai bukti cinta kita kepada ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti para ulama oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Ya ma'syarul ulama, wahai sekalian golongan para ulama, aku tidak mengaruniai kalian dengan ilmuku, melainkan aku mengenal kalian." Berarti Allah mengenal para ulama. Tidak satu pun ada ulama yang tidak dikenal oleh Allah. Sealam dunia Allah tahu ada berapa jumlah para ulama dan siapa aja namanya, Allah tahu banget itu. Dan tidaklah aku mengenal kalian li'u'adzibakum, untuk mengajab kalian. Jadi kata Allah, wahai para ulama, tidaklah aku memberi ilmu kepada kalian, melainkan aku mengenal kalian. Dan tidaklah aku mengenal kalian untuk mengajab kalian. Artinya kalian tidak akan mendapatkan ajabku dari Allah. Kemudian kata Allah, intoliku faqad ghafartu lakum. Maka sekarang wahai para ulama, berangkatlah kalian untuk masuk ke dalam surga. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah menghapus dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Itulah keuntungan jadi ulama. Ini sudahlah kita bukan ulama, cinta juga kepada ulama.
Enggak. Ya minimal paling tidak, kalaulah kita bukan ulama, minimal ada rasa cinta kepada ulama. Insya Allah dengan sababiyah, dengan barokah, dengan wasilah, ada kecintaan di hati kita kepada ulama. Siapa tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun anak cucu kita ada yang dijadikan ulama oleh Allah. Begitu maksudnya. Lah bagaimana mungkin kita punya keturunan ulama kalau selama hidup kita di hati kita selalu benci kepada ulama? Jangankan menghormat, jangankan menghargai, jangankan mau berkumpul dengan mereka, jangankan mau mencari ilmu mereka, ketemu ulama aja berpaling wajahnya, boro-boro assalamualaikum, boro-boro cium tangan, malah berpaling, malah tidak mau mengenal. Nauzubillah min. Padahal kata malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah tentang ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan Rasulullah mengatakan begini, Sa'altu Jibrila an ashabil ilmi. Dulu kata Rasulullah, aku pernah bertanya langsung kepada malaikat Jibril an ashabil ilmi, tentang orang-orang yang berilmu, tentang para ulama dari kalangan umatku, kata Rasulullah. Pakola, pada waktu itu malaikat Jibril menjawab, hum suruju umatika fi dunya tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum. Ini perkataan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, mereka adalah, maksudnya mereka ini yaitu para ulama dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, mereka adalah suruju ummatika fid dunya. Suruju ummatika fid dunya. Mereka adalah pelita-pelita, lentera-lentera, penerang-penerang umatmu hidup di alam dunia. Jadi manusia diterangi dengan ilmunya para ulama sehingga mereka mengetahui dengan jelas, oh ini halal, ini haram, oh ini halal kita makan, oh ini haram kita tinggal. Itu semuanya dari para ulama yang menyampaikan. Oh ini salah, oh ini benar, oh ini manfaat, oh ini madarat, oh ini yang harus lakukan, oh ini yang harus tinggalkan. Lah kalau nggak ada ulama, dari mana kita bisa baca Quran? Oh saya bisa baca Quran dari ustadz saya, waktu saya kecil ngaji sama dia. Ustadz kamu belajarnya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya mana? Dari gurunya. Terus sampailah kepada ulama. Diakui atau tidak diakui, sebenarnya kita berhutang jasa kepada ulama. Dulu zaman Rasulullah Al-Quran itu nggak ada titiknya, nggak ada sakalnya, benar-benar lenang, benar-benar gundul, bingung kita bacanya. Mana huruf ba, mana huruf nun, mana huruf ta, karena nggak ada titiknya, sama seperti perahu begitu. Ba nggak ada titiknya, nun nggak ada titiknya, ta nggak ada titiknya, sa nggak ada titiknya, sehingga kita bisa sulit membedakan mana ba, mana nun, mana ta, mana sa, bingung karena nggak ada titik. Itu jasanya ulama. Nah, kita boro-boro nggak ada titiknya. Sekarang Quran udah lengkap aja, ada sakalnya, baca Quran masih belepotan, apalagi gundul bener, lenang bener. Masya Allah, itu jasanya ulama, cuma kita aja nggak sadar. Lah kita bisa sholat dari siapa? Ilmunya dari ulama. Kita tahu rukun sholat ada 17, pertama niat, kedua takbiratul ihram, takbiratul ihram begini dan seterusnya. Itu dari ulama. Cuma kadang-kadang kita melupakan jasa ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama dari siapa ilmunya? Ya tentu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari siapa? Ya tentu dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, tuba liman arafah. Maka beruntunglah, berbahagialah, beruntunglah liman, bagi orang arafahum yang bisa mengenal ulama. Ini kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja mengatakan demikian. Beruntung sekali kalau kita mengenal ulama, bahkan bukan hanya sebatas mengenal tapi akrab, bahkan sering silaturahim, bahkan dekat, bahkan ikut membantu kesusahannya, bahkan ikut berjuang berdakwah bersamanya, bahkan sering berkumpul, makan bareng, ngopi bareng, minum bareng. Ya Allah, beruntung sekali orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril.
Karena nanti di hari kiamat kata Nabi, yuhal mar'u ma'a man ahabba. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintainya. Kalaulah umpama di alam dunia kita cinta kepada ulama, dekat kepada ulama, berjuang bersama ulama, beribadah bareng bersama ulama, makan bareng bersama ulama, minum bareng, jalan bareng, maka tentu di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Di mana? Di bawah arasnya Allah. Di mana para ulama itu akan dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka itulah sebaik-baik teman kita nanti di hari kiamat. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Dan barang siapa yang di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan bersama ulama, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para sholihin, bersama para nabi, bersama para rasul, maka mereka di hari kiamat akan selamat, akan aman dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat yang sangat mengerikan. Dan mereka itulah orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dipersilakan masuk ke dalam surga. Jadi kira-kira ini yang saya sampaikan jelas nggak? Berarti kuncinya ada di mana ini? Udah, kita sudah tahajud males, puasa Senin Kamis males, baca Quran males, nggak seperti baca WA, baca Instagram, nggak males, baca Quran males, sedekah males, ya kan? Apalagi perang, demo, ikut demo membela agama juga males. Lah, cuma satu yang kita harapkan, di hati kita ada cinta kepada ulama. Mudah-mudahan dengan adanya, dengan sababiah adanya rasa cinta di hati kita ke ulama, mudah-mudahan nanti dari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama dan dimasukkan ke dalam surga. Ya minimal kita ada di rombongan para ulama, walaupun kita bukan ulama, walaupun kita ibadahnya enggak seperti ulama, walaupun kita tahajudnya enggak seperti ulama, puasanya enggak seperti ulama, ibadahnya enggak seperti ulama, kewarwaannya enggak seperti ulama, kejuhudannya enggak seperti ulama, keilmuannya enggak seperti ulama. Tapi kalau di hari kiamat kita dimasukkan ke dalam rombongan para ulama, itu udah alhamdulillah. Walaupun kita berada di barisan yang paling belakang, tapi masuk rombongan ulama, insya Allah ke bawah masuk surga. Karena ulama itu, ulama yang benar-benar ulama yang mengamalkan ilmu itu dijamin masuk surga. Bahkan ulama lah yang paling pertama kali akan dipanggil oleh Allah untuk dipersilakan masuk ke dalam surga, asalkan ulama tersebut bertakwa kepada Allah, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada umat manusia. Yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Para ulama ini bermanfaat ilmunya untuk kehidupan manusia. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Silahkan simpulkan masing-masing lah. Saya percayakan kepada jamaah lah. Jamaah lebih cerdas untuk menyimpulkan. Jadi intinya kita jaga kecintaan pada ulama. Sudahlah kita bukan ulama, malah benci lah.